Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini kita coba mulai pertemuan kita tentang mata kuliah satuan proses. Pengajar pada mata kuliah ini akan ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri, ya. Kemudian yang kedua ada Ibu Puspita, dan yang ketiga Ibu Latifah. Ya. Mudah-mudahan dalam satu semester ini kita akan bisa berdiskusi, saling mengisi untuk meningkatkan kompetensi para mahasiswa sekalian. Tujuan dari mata kuliah ini bagi mahasiswa teknologi industri pertanian barangkali yang utama adalah untuk memberikan pengetahuan atau bekal kepada mahasiswa tentang arti proses, ya. Baik itu proses kimia, proses fisika maupun proses biologi yang sering dijumpai di industri. Apa saja yang kompetensi yang diharapkan? Ya, tentunya adalah yang pertama memahami proses-proses kimia yang terjadi di agroindustri. Apakah itu proses misalnya koagulasi, flokulasi, apakah itu proses fortifikasi suatu bahan pangan, bagaimana kita mencampurkan suatu bahan kimia satu dengan bahan kimia yang lain, sehingga kita bisa mendapatkan produk yang kita inginkan. Yang kedua adalah proses fisika. Memahami proses-proses fisika dalam pengolahan hasil pertanian atau pengolahan produk-produk agroindustri, ya. Jadi bahan baku agroindustri diolah menjadi suatu produk. Prosesnya bagaimana? Nah, ini yang harus kita pelajari. Kalau kita bicara industri gula misalnya, ada proses barangkali di awal barangkali ada sortasi bahan baku. Bahan baku yang kita gunakan adalah bahan baku misalnya tebu, ya, yang mempunyai kadar gula yang cukup, ya. Jadi pada saat dipanen itu jangan memanen yang rendah. Nah, kemudian itu sortasi, ya. Kemudian dibawa ke pabrik, dipotong-potong, ya. Kenapa dipotong-potong? Karena untuk meningkatkan luas permukaan sehingga dalam proses selanjutnya yaitu milling, ya, penggilingan, nira tebu bisa lebih banyak yang keluar. Nah, supaya lebih banyak yang keluar lagi apa? Adalah ada penambahan air imbibisi, air hangat sekitar 80 derajat Celcius, tidak boleh terlalu tinggi karena kalau terlalu tinggi ya 70 sampai 80 derajat saja cukup. Kalau terlalu tinggi, gulanya nanti akan terjadi reaksi oksidasi. Jadi nanti niranya jadi coklat. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Nah, ini proses fisikanya adalah penggilingan, nanti ada proses evaporasi, ya, ada proses kristalisasi dan sebagainya. Ini proses fisika. Jadi banyak sekali proses fisika yang harus kita pahami, ya, di dalam satuan proses di agroindustri. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya sekarang adalah memahami proses-proses biological, proses-proses biologis dalam pengolahan hasil pertanian, ya, dalam pengolahan agroindustri. Hasil pertanian dalam arti luas, ya. Kalau Anda bicara hasil peternakan, misalkan susu, ya, proses membuat yogurt itu adalah proses biologikal, ya. Ada penambahan bakteri tertentu, ya, sehingga membentuk asam, sehingga ini susu laktosanya bisa terdekomposisi, ya, sehingga orang-orang yang alergi terhadap laktosa bisa menikmati susu dan bisa memanfaatkan nutrisi yang ada di dalam susu. Yang lain misalnya proses biological itu proses fermentasi. Proses fermentasi mengubah gula menjadi etanol misalnya,
Mengubah susu tadi menjadi yogurt atau menjadi cheese, ya, keju, ya, itu juga proses-proses memerlukan pengetahuan dalam proses-proses biological, ya. Fermentasi asam laktat, fermentasi untuk membuat asam asetat, ya, itu juga di pengolahan limbah industri pertanian, ya, itu juga banyak memanfaatkan pengetahuan tentang proses-proses biologikal, misalnya dalam proses dekomposisi air limbah, proses produksi biogas dan sebagainya. Nah, itu adalah ruang lingkup yang akan kita kaji bersama dalam mata kuliah satuan proses. Kalau kita bicara satuan proses, maka kita yang pertama barangkali satuan. Itu kalau di bahasa Inggrisnya kan unit, ya. Unit proses. Unit barangkali satuannya di sini, atau unit atau satuan ini adalah kita mempelajari tentang satuan panjang itu apa, satuan berat itu apa, satuan volume itu apa. Nah, ini perlu kita tahu, ya, dimensinya seperti apa, ya, ini panjang kali lebar atau panjang kali lebar kali tebal dan sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Nah, yang berikutnya adalah proses. Proses di jurusan atau di program studi teknologi industri pertanian sesuatu yang sangat penting. Proses, ada proses fisika, ada proses kimia, ada proses biological. Ya. Tentunya kita harus paham itu. Perubahan yang mendasar yang perlu kita pahami adalah yang pertama adalah perubahan atau proses perubahan akibat proses fisika. Ya. Jadi perubahan fisik ini terjadi atas dasar perubahan sifat fisik dari suatu bahan. Ya. Apa perubahan fisik itu? Ya, antara lain berat jenis. Ya. Berat jenisnya berubah. Kenapa berubah? Misalnya satu larutan nira, ya, nira tebu misalnya, Anda panaskan, ada proses penguapan, maka berat jenisnya akan berubah karena sebagian bahan akan teruapkan. Ya. Kemudian ukuran butiran, ya, butirannya menjadi lebih kecil. Ya. Kalau Anda melakukan proses grinding, ya, penghalusan, ya, maka ukuran partikel akan menjadi lebih kecil. Ya. Ini penting, ya, barangkali proses grinding, proses pengecilan ukuran, ya, ini menjadi satu yang penting di agroindustri karena proses selanjutnya, misalkan ekstraksi, mungkin juga pengepresan dan sebagainya, ya, ini memerlukan ukuran yang lebih kecil misalnya. Kemudian kelarutan, ya. Kelarutan suatu bahan ini sangat dipengaruhi oleh temperatur. Kalau misalnya temperaturnya meningkat, secara umum kelarutannya ini akan meningkat. Anda sehari-hari barangkali pernah atau sering melakukan membuat apa misalnya teh manis misalnya. Anda pasti menggunakan air panas untuk melarutkan gula. Kalau Anda misalnya order es teh manis, ya, pasti gulanya dilarutkan dulu, baru dikasih air dingin. Ya. Nah, ini kelarutan suatu bahan ini sangat dipengaruhi oleh temperatur. Titik didih. Kalau Anda memanaskan satu bahan, ya, katakan nira atau larutan garam dan sebagainya, semakin lama titik didihnya akan berubah, ya, akan apa namanya? Karena larutannya semakin kental, ya, kelarutannya meningkat, maka titik didihnya biasanya akan meningkat juga. Nah, ciri-ciri proses perubahan fisik ini berjalan
bisa cepat, bisa lambat ya, tergantung dari bahannya ya. Nah, sifat fisik dapat reversible ya, dapat balik ya. Misalnya kelarutannya naik. Ya. Kalau Anda encerkan lagi ya balik lagi. Jadi temperaturnya turun lagi ya kelarutannya akan kembali lagi. Kemudian eh, yang berhubungan dengan sifat fisik di satuan operasi ini tentunya ini penting ya. Jadi dalam proses di unit operasi juga pengecilan ukuran, evaporasi, kristalisasi ini sangat-sangat penting. Ya. Jadi pemahaman tentang unit proses menjadi hal yang mendasar yang sebagai kelanjutan dari proses di unit operasi. Yang kedua adalah perubahan kimia, ya. Perubahan karena adanya reaksi kimia. Ya. Dengan adanya perubahan atau reaksi kimia akan mengubah sifat-sifat fisik zat tersebut dan mengubah sifat-sifat kimianya. Nah, ini barangkali sifat kimia di sini rumus molekulnya, berat molekulnya, kereaktifan, panas reaksi dan sebagainya. Rumus molekul ya. Kalau Anda bicara tentang minyak sawit misalnya, ya. Minyak sawit sekarang minyak sawit itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Tapi ada proses kimia yang mendahului. Apakah itu proses esterifikasi atau transesterifikasi, maka dapat biodiesel. Kalau prosesnya adalah karboksilasi dan perengkahan atau cracking, maka dapatnya nanti green diesel ya, atau juga green gasoline. Nah, rumus molekulnya dirubah ya. Dari yang semula kalau asam lemak itu kan trigliserida ya, ada 3 gliserida di situ, itu harus dipotong ya menjadi hanya monogliseride ya, monogliserida. Nah, kemudian ujungnya kalau minyak sawit itu ujungnya ada CO2 ya, kita ubah CO2-nya dengan hidrogen ya, maka minyak sawit tadi asam lemaknya tadi ya yang sudah dari trigliserida dipotong menjadi monogliserida tadi jadi asam lemaknya menyerupai minyak bumi. Nah, ini yang perubahan rumus molekul. Tentunya berat molekulnya akan berubah, kereaktifannya akan berubah dan sebagainya. Ya. Panas reaksinya juga akan berubah. Nah, ciri-cirinya adalah pada umumnya berjalan cepat untuk yang anorganik, berjalan lambat untuk organik. Nah, yang organik ini memang agak lambat, seperti tadi perubahan dari minyak sawit menjadi green diesel atau green gasoline. Ya, ini prosesnya perlu kalau mau cepat perlu temperatur yang tinggi. Ya, dengan adanya satu katalis tertentu, temperaturnya dibuat sekitar 500 derajat, maka bisa lebih cepat. Tapi kalau temperatur kamar ya nggak bisa. Ya, ini perlu menjadi perhatian. Proses tidak dapat balik ya. Kalau sudah menjadi bensin, nggak bisa balik lagi jadi minyak sawit lagi. Ini yang perlu diperhatikan. Yang terakhir adalah proses dengan bantuan mikroorganisme atau proses biologi ya, atau dikenal dengan fermentasi. Kecepatan reaksinya relatif lambat. Biasanya lebih dari 8 jam. Kecuali kondisi steady state yang artinya ini prosesnya sudah proses kontinu ya, tidak ada perubahan reaksi terhadap waktu ya. Steady state itu adalah sudah kondisinya sudah steady atau tidak berubah terhadap waktu. Nah, misalnya proses pembuatan biogas misalnya. Biogas dari air limbah tapioka atau air limbah sawit ini memerlukan waktu yang cukup lama. Bisa
20 jam, bisa 20 hari, bisa 15 hari, tergantung dari jenis reaktor yang digunakan. Ya, dan juga preparasi yang dipakai. Ya. Kalau dari air limbah tapioka, mungkin bisa 20 jam. Ya. Dia sudah terlarut, kondisinya sudah sebagian besar terlarut, ya. Maka bahan organik yang terlarut ini akan mudah dikonversi menjadi asam organik dan selanjutnya menjadi metan. Ya. Prosesnya juga tidak bisa balik atau irreversible. Kalau sudah jadi biogas ya nggak bisa balik lagi menjadi katakan kalau dari limbah tapioka dari jadi pati lagi misalnya, tidak bisa balik. Pada umumnya kondisi proses menyesuaikan dengan kondisi mikroorganisme. Ya, mikroba ini makhluk hidup, dia tumbuh dan berkembang biak dengan baik pada temperatur tertentu, pada pH tertentu, makanannya juga tertentu. Ya, ini tentunya harus menjadi perhatian kita bersama. Ya. Kita harus mencari kondisi optimal dari mikroba itu tadi. Pada umumnya proses pada tekanan atmosfer ya. Biasanya kalau proses dengan melibatkan mikroba, karena mikroba sebelumnya tumbuh di tekanan atmosfer, ya pakai yang tekanan atmosfer. Ya. Jadi ini beberapa ciri dari proses biologis, proses kimia, dan proses fisika. Barangkali itu yang perlu kita perhatikan di dalam apa namanya mata kuliah satuan proses ya, yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.